Selamat siang Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Baiklah. Jadi kita hari ini akan belajar tentang perilaku menyimpang. Nah, kalau kemarin kan kita sudah belajar yang namanya nilai dan norma. Di sini masih ada yang ingat apa itu nilai dan norma? Nara, ada yang ingat nggak? Apa itu nilai dan norma? Oke. Kalau nilai dan norma adalah bentuk kita menaati peraturan. Nah, kalau perilaku menyimpang adalah ketika kita melanggar atau keluar daripada nilai dan norma. Menyimpang kan artinya adalah kita menyeleweng, ya, kita memiliki jalur yang salah dari apa yang telah ditetapkan. Apa perilaku menyimpang? Ada tiga tokoh yang memberikan pengertian tentang perilaku menyimpang. Yang pertama adalah uh, James Verden. Kata dia adalah ada namanya James Verden. Menurut dia adalah perilaku menyimpang adalah ketika kita melakukan perbuatan tercela dan tidak ditolerir oleh kebanyakan orang. Contoh, kita melakukan pencurian. Nah, itu kan tidak ditolerir oleh banyak orang dan itu adalah perbuatan tercela. Nah, itu dimasukkan dalam perilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang itu adalah perbuatan tercela. Lalu tokoh kedua adalah ada namanya Bruce. Menurut dia perilaku menyimpang adalah ketika kita tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak yang ditetapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Contoh, di saat kita di desa misalnya, kita ditetapkan untuk tidak boleh keluar terlalu malam atau di jam-jam malam seperti jam 10, 11, 12 bagi para wanita. Nah, ketika kita melakukan, maka masyarakat akan menganggap kita melakukan penyimpangan karena itu nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat. Nah, untuk anak-anak ketahui semua, norma itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, perilaku menyimpang dalam rules ini bisa jadi mengait kepada perilaku yang norma yang tidak tertulis seperti keluar di jam 12 malam bagi para wanita. Kemudian yang ketiga adalah menurut MZ Lawang. Menurut tokoh ini, perilaku menyimpang itu adalah ketika kita melakukan pelanggaran nilai dan norma dan lembaga yang terkait dengan hal tersebut melakukan usaha untuk memperbaiki perilaku yang melanggar tersebut. Contoh, ketika terjadi pencurian, siapa yang akan melakukan perbaikan terhadap perilaku tersebut? Ada yang namanya polisi, ya, ada yang namanya hakim, ada yang namanya RT atau pemuda-pemuda setempat. Nah, itu adalah bagian dari tokoh atau lembaga yang terkait untuk melakukan perbaikan dari perilaku. Jadi itu adalah pelanggaran nilai dan norma. Dan membuat sebuah lembaga melakukan usaha untuk perbaikan dari perilaku tersebut. Dari tiga definisi ini, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa itu perilaku menyimpang? Yoga, apa itu perilaku menyimpang dari tiga pengertian ini? Oke, ada yang lain yang dapat menyimpulkan? Nara, apa itu perilaku menyimpang?
Oke, Nara. Jadi ringkasnya perilaku menyimpang itu adalah tindakan. Ya, karena ini adalah perilaku, maka ini adalah tindakan ketika kita melakukan perbuatan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini menimbulkan yang namanya usaha dari tokoh-tokoh kah, dari pihak-pihak terkait kah dalam lembaga atau sistem tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita. Nah, selanjutnya adalah eh, tentang sifat dari perilaku menyimpang. Sifat perilaku menyimpang ini ada dua. Yang pertama adalah positif dan negatif. Pertama adalah positif. Positif artinya perilaku menyimpang tersebut masih mengarah kepada nilai dan norma. Artinya masih ada toleransi dari masyarakat terhadap penyimpangan tersebut. Contohnya adalah wanita karir. Menurut Sinta, wanita karir perilaku menyimpang atau enggak? Kenapa tidak menyimpang? Oke, karena ada setara gender. Yusma, wanita karir itu menyimpang atau enggak? Oke, terima kasih Yusma. Jadi sifat positif dari perilaku menyimpang ini contohnya adalah wanita karir. Kenapa wanita karir dikatakan perilaku menyimpang? Kalau kita lihat dari masa-masa lampau, ada sistem patriarki, ada nilai-nilai atau hal-hal yang dianut oleh masyarakat bahwa wanita itu ada pada peran domestik, ibu rumah tangga kah, melayani suami kah, menyusui anak kah, atau di dapur kah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan kita pada zaman-zaman ini, maka wanita karir ini dianggap sebagai hal-hal yang lumrah dan ini tidak dipermasalahkan lagi. Nah, itu adalah contoh dari sifat positif dari perilaku menyimpang. Yang kedua adalah negatif. Negatif artinya perilaku menyimpang tersebut tidak dapat ditoleransi atau memang dikatakan salah dan dianggap perbuatan yang rendah. Contoh, membunuh. Membunuh tidak bisa ada toleransi karena itu adalah perbuatan yang benar-benar menyimpang, melanggar hukum, melanggar norma agama, dan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat. Mencuri juga termasuk ke dalam perilaku penyimpangan yang negatif. Nah, dari dua sifat ini ada paham Ananda semua atau masih ada yang ragu? Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis dari perilaku menyimpang. Ada tulisan saya terbaca? Terbaca lah ya. Jenis-jenis perilaku menyimpang ini dibedakan kepada dua. Yang pertama adalah dari segi perilaku. Dari segi perilaku ini terbagi kepada dua. Yang pertama adalah primer. Yang kedua adalah sekunder. Nikah ya. Sekunder. Nah, perilaku primer masih mengarah kepada hal positif. Artinya hal itu masih dapat ditoleransi. Bedanya adalah kalau dalam istilah primer ini pelaku hanya melakukan ini tidak hanya dalam bentuk sementara, artinya hanya melakukan sekali atau dua kali sehingga ada toleransi terhadap perbuatan tersebut. Contoh, yoga ke kampus pakai sandal masuk kelas. Aturannya yoga harus memakai sepatu. Ketika yoga hanya melakukan sekali, artinya itu adalah perilaku menyimpang yang primer karena dia hanya melakukan sekali. Tapi ketika yoga melakukannya
setiap pertemuan 15 kali pertemuan yoga terus pakai sandal, artinya yoga telah menyimpang dari aturan karena aturannya harus memakai sepatu. Itu tentang jenis-jenis berdasarkan perilaku. Selanjutnya adalah berdasarkan pelaku. Ada perilaku, ya. Ada perilaku, ada pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan penyimpangan. Ada dua, yaitu individual dan yang kedua adalah kelompok. Ada jelas ke belakang? Jelas ya? Individual adalah perilaku menyimpang yang dilakukan hanya oleh satu orang. Yoga mencuri sendiri. Yoga nggak apa yoga ya? Yoga sendiri. Atau mungkin Nara mencuri sendiri. Itu termasuk ke dalam individual. Ketika kelompok dia apa? Ketika penyimpangan dilakukan secara rame-rame. Contoh tawuran, geng motor, perampokan yang dilakukan secara bersama. Itu termasuk ke dalam pelaku yang melakukan dengan ada yang bisa ngasih contoh satu lagi nggak dengan kelompok apa itu namanya siapa? Oke, salah satu. Kenapa korupsi kelompok? Korupsi itu biasanya dilakukan orang di dalam sebuah lembaga pemerintahan kah, swasta kah. Tentunya dia butuh pendukung-pendukung atau mungkin untuk memperlancarkan aksi korupsinya. Tentunya dia akan melakukan secara berkelompok. Nah, itu termasuk ke dalam pelaku dalam bentuk kelompok. Dari jenis ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada paham soal jenis-jenis? Selanjutnya adalah faktor-faktor. Apa sih yang membuat orang melakukan tindakan menyimpang? Apa sih yang membuat orang melakukan hal tersebut? Yang pertama adalah sosialisasi yang tidak sempurna. Artinya adalah seseorang itu tidak memiliki kemampuan untuk menyerap nilai-nilai atau norma-norma yang ada dalam masyarakat. Karena sosialisasi ini orang butuh yang namanya agen. Siapa tuh agen? Orang yang akan mensosialisasikan nilai dan norma tersebut. Contohnya adalah keluarga, teman. Misal Siti Nurhalizah terbiasa mengambil duit orang tua, ambil duit ayah, duit ibu. Namun tidak ada teguran, tidak ada nasihat, tidak ada dimarahi. Ketika hal ini sudah terbiasa dan tak ada yang mengingatkan kalau itu salah, kemungkinan Siti Nurhalizah akan membawanya ke dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam keluarganya dia tidak diingatkan kalau ini adalah salah. Tidak ada yang menjelaskan kalau ini tidak boleh dilakukan. Bisa jadi besok nih Siti Nurhalizah mencuri dari rumah orang, mencuri di kebun orang, dan kita nggak tahu karena di rumah dia sudah terbiasa. Selanjutnya adalah sosialisasi sub budaya yang menyimpang. Ada jelas? Jelas sih. Sosialisasi budaya menyimpang dalam masyarakat artinya ada budaya yang tidak sesuai dengan budaya dominan. Di kampung Nara boleh berjudi, boleh nggak sambung ayam. Namun ternyata ada sekelompok orang yang melakukan sambung ayam. Tidak ada teguran dari masyarakat dan itu dianggap sebagai budaya, malah disebut sebagai permainan bagi sekelompok orang. Nah, ketika sosialisasi budaya menyimpang seperti berjudi, sambung ayam itu dalam
budaya dominan seperti larangan tersebut, dia akan bercampur dan dia akan tetap ada selama tidak ada larangan, tidak ada teguran. Yang ketiga adalah meniru. Ini adalah proses melakukan perilaku menyimpang yang mungkin sering dilakukan orang. Di rumah teman-teman mungkin tidak terbiasa waktu SD berkata-kata kasar, mengumpat, berkata-kata kotor. Tapi ketika teman sudah SMP, sudah SMA, kemudian teman dalam pergaulan mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana bermain game menggunakan kata-kata kasar, ya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami nggak di sini? Siti Raiza, di rumah ada nggak melakukan perilaku menyimpang seperti kasar? Kapan mengenakan kata-kata kasar? Oke, kita anggap waktu SMP ya. Biar sesuai. Pokoknya dia adalah meniru. Bolos. Sevanya misalnya. Awal dia masuk SMP dia tidak terbiasa bolos. Dia selalu jadi anak rajin. Ketika dia melihat Deirin bolos, Sinta bolos, Fiona bolos, mungkin dia akan meniru karena dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang keren kah, sesuatu yang seru kah, jadi dia akan meniru. Yang keempat adalah lemahnya nilai dan norma. Nilai dan norma yang lemah, aturan yang lemah akan membuat orang melakukan penyimpangan. Mencontek, mungkin teman-teman ada istilah kalau guru olahraga kalau menyontek nggak apa-apa. Orang akan melakukannya karena tidak ada hukuman, tidak ada ketegasan untuk melarang penyimpangan tersebut. Yoga pakai sandal ke kampus, masuk kelas tapi tak ada dosanya menegur, padahal aturannya harus pakai sepatu. Maka yoga akan melakukannya karena nggak ada aturan atau hukuman yang akan dia dapatkan. Selanjutnya adalah lampiasan rasa kecewa. Sebenarnya masih banyak materi kita, tapi karena waktu sudah habis kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi dari materi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada paham? Beri saya 1 menit untuk menyimpulkan supaya kita dapat merangkum apa yang kita bahas di hari ini. Perilaku menyimpang adalah ketika tindakan kita tidak sesuai dengan nilai dan norma, tidak sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat, sehingga timbul sebuah tindakan untuk memperbaiki perilaku tersebut. Ada 2 sifatnya, yaitu positif, ada negatif. Kemudian jenis-jenisnya ada yang primer, ada sekunder, ada yang dilakukan oleh seseorang, ada yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian dia bisa terjadi karena sosialisasi tidak sempurna, sosialisasi budaya yang menyimpang, kemudian dan tidak ketat. Mungkin sekian untuk materi kita hari ini. Ada paham? Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.